Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata menceritakan kronologi bagaimana koalisi besar bisa gagal terbentuk pada pertengahan 2023. Anies mengatakan saat itu PDI Perjuangan tiba-tiba mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Dia menyebutkan ide koalisi besar yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo ini gagal diwujudkan. Hal tersebut Anies sampaikan dalam program Gaspol di kanal YouTube Kompas.com pada Kamis 2 November 2023. Mulanya Anies mengaku mengusulkan kepada Jokowi agar merangkul Ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto pada tahun 2019. Dia menilai legasi Jokowi ketika sudah tidak menjabat presiden lagi bukan infrastruktur, melainkan konsolidasi elit politik. Kemudian Anies juga menjelaskan ketika Prabowo dirangkul masuk ke kabinet pada 2019. Itu adalah peristiwa yang luar biasa. Pasalnya, Prabowo dan Jokowi sendiri sama-sama menghadapi perbedaan pemikiran para pengikutnya. Menurut Anies, rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo membawa berkah bagi Indonesia. Sebab pada tahun 2020 awal, pandemi COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Dia tidak terbayang jika Prabowo dan Jokowi masih berseberangan di momen pandemi COVID-19. Kemudian Anies juga loncat ke bulan Februari 2023. Saat itu dirinya bertemu dengan Presiden Jokowi. Anies kemudian mengaku mengusulkan agar rekonsiliasi ini perlu dilanjutkan ke depannya. Caranya, kata dia, adalah dengan mewariskan suatu koalisi besar pada pemilu 2024. Masalahnya, pemerintahan Jokowi sendiri sudah agak pecah saat itu karena Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan. Anies menyebut Jokowi setuju dengan ide koalisi besar demi mempertahankan rekonsiliasi. Alhasil, Anies menyarankan kepada Jokowi untuk mengumpulkan semua yang tersisa dari pemerintahan ke satu koalisi yang sama. Selanjutnya, Anies bergerak dengan mengajak Prabowo bicara di bulan yang sama dan saat Ramadan 2023. Mereka berbincang di kantor Kementerian Pertahanan, namun secara tiba-tiba, PDIP yang juga masuk ke rencana koalisi besar tiba-tiba mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres. Anies kemudian mengaku mengusulkan kepada Jokowi untuk tidak mencoba memaksakan pasangan calon pada Pilpres 2024 hanya menjadi dua, sebab koalisi di dalam pemerintahan sendiri sudah terpecah. Dia menyarankan kepada Jokowi agar membiarkan pemilih yang memiliki ide untuk berekspresi.